Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di channel Edien. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang logaritma, di mana logaritma itu merupakan kebalikan dari suatu perpangkatan atau eksponen yang telah dibahas di tingkatan sebelumnya ya. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai berikut. Menjadi A logaritma B sama dengan C. Nah, jadi contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, bentuk eksponen atau pangkat ini kita mau ubah ke dalam bentuk logaritma. Oke, maka bentuknya akan menjadi 2, ini A-nya 2 ya, A-nya 2, C-nya 5, B-nya itu 32. Jadi A log B sama dengan C, berarti A-nya itu 2, 2 logaritma, nah B-nya itu adalah 32 ya, ini B-nya adalah 32. Berarti 2 logaritma 32 sama dengan C. Nah, C itu merupakan pangkatnya ya, berarti C itu adalah 5 ya. Nah, sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32, kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 logaritma 32 sama dengan 5. Contoh yang lain, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sebelum saya mengubah ke bentuk logaritma, saya mau tanya dulu bahwasanya nilai 3 itu dapatnya dari mana? Nah, nilai 3 itu dapatnya dari, ini pangkat 2 dipindahkan ke ruas kanan, jadinya akar 9 ya. Nah, jadi 3 itu merupakan akar 9. Ini akar 9 2-nya nggak usah ditulis ya. Nah, selain 2, 3, 4, 5 itu langsung tulis kecil di bagian sini. Contohnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, nah jadi 3 itu sama dengan akar 3 dari 27. Nah, ini 3-nya wajib ditulis ya. Kalau 2, ini nggak usah ditulis. Nah, gimana kita mau cari nilai 9? Nah, 9 itu merupakan 3 pangkat 2 ya. Oke, sekali lagi ya. Ini soalnya kan 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Jadi kita mau cari nilai 3 itu dapatnya dari mana? Dari bentuk pangkat ini. Berarti 3 itu sama dengan akar 9. Nah, jika kita mau cari nilai 9, ya udah dibalik. Berarti 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, gimana kita mau cari nilai 2-nya ini? Dari bentuk 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, angka 2 ini berarti dapatnya dari 3 logaritma 9. Nah, jadi asal-usul kata logaritma itu dapatnya dari sini ya. Jadi kebalikan dari suatu perpangkatan ya. Jadi untuk mencari nilai 3 itu berarti akar 9. Untuk mencari nilai 9 berarti 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari pangkatnya ini, oke, pangkat 2 ini, berarti dapatnya dari 3 logaritma 9 ya. Oke, bentuk umum A log B itu A-nya itu dinamakan sebagai bilangan pokok atau basis ya. Nah, sementara B itu dinamakan sebagai numerus atau domain logaritma ya. Nah, di mana syaratnya itu bilangan pokok atau basis, oke, nilai A-nya ini itu harus lebih besar dari 0 ya, dan tidak boleh 1. Sementara yang B-nya ini numerus atau domain logaritma ini harus lebih besar dari 0 ya. Adapun sifat-sifat logaritma itu sebagai berikut. Yang pertama, A logaritma B tambah A logaritma C sama dengan A logaritma buka kurung B kali C tutup kurung ya. Jadi, jika suatu penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, maka hasilnya itu adalah numerusnya tinggal dikali ya. Jadi, numerusnya ini langsung dikali, B kali C. Basisnya tetap sama, oke? Nah, contoh case-nya itu seperti ini. 2 logaritma 10 ditambah 2 logaritma 5. Nah, kita perhatikan di sini basisnya itu sama-sama 2 ya. Maka hasilnya itu adalah 2 logaritma. Nah, numerusnya itu tinggal dikali ya, karena tambah ya.
Jadi 2 logaritma 10 dikali dengan 5 ya. Maka hasilnya itu adalah 2 logaritma 50 ya. Nah, sifat yang kedua, A logaritma B kurang A logaritma C. Nah, bedanya dengan poin pertama, di sini simbolnya ini tandanya kurang ya. Maka numerusnya itu langsung dibagi. Jadinya A logaritma B per C. Nah, contohnya seperti ini. 2 logaritma 7 misalnya ya, ditambah 2 logaritma 5. Nah, kalau bentuknya tambah gimana tadi? Itu sesuai dengan sifat poin yang pertama ya. Berarti 2 logaritma 7 kali 5, berarti 35 ya. Nah, gimana soalnya seubah menjadi 2 logaritma 7 dikurang 2 logaritma 5. Nah, maka hasilnya menjadi 2 logaritma 7 per 5 ya. Oke. Nah, sifat yang ketiga. A logaritma B dikali dengan B logaritma C. Nah, ini jika dikali kita perhatikan di sini. Nah, numerusnya di sini B. Oke, basisnya juga B. Nah, ini B dengan B log bisa dicoret ya. Jadi B dengan B logaritma ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya itu adalah A logaritma C ya. Nah, sifat yang keempat. A logaritma B pangkat M. Jadi ini numerusnya mempunyai pangkat ya. Jadi pangkatnya ini M-nya bisa ditarik ke depan ya. Nah, jadinya M kali A logaritma B ya. Nah, contohnya seperti ini. 5 logaritma 7 dikali dengan 7 logaritma 6. Nah, kita perhatikan numerus dengan basisnya ini sama. Jadi ini bisa coret ya. Nah, 7 dengan 7 log ini bisa dicoret. Maka hasilnya itu adalah 5 logaritma 6 ya. Nah, itu sesuai dengan sifat yang ketiga ya. Nah, sifat yang keempat. Misalkan 5 logaritma 7 pangkat 2. Nah, ini pangkat 2-nya ini bisa ditarik ke depan ya. Nah, jadinya itu adalah 2 dikali dengan 5 logaritma 7 ya. Oke, berikutnya sifat yang kelima. Nah, jika basisnya ini berpangkat, numerusnya juga berpangkat. Maka pangkatnya ini bisa dipindahkan ke numerus ya. Jadi A logaritma B pangkat N per pangkat yang ada di basis. Oke, jadi A logaritma B pangkat N per pangkat yang ada di bagian basis ya. Nah, sehingga jadinya ini N per M. Nah, setelah itu kita perhatikan, ini N per M. Oke. Numerusnya berpangkat, berarti sama seperti sifat yang nomor 4. Jika numerusnya sudah berpangkat, maka pangkatnya ini bisa ditarik ke depan ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah N per M kali A logaritma B. Jadi, supaya lebih memudahkan untuk memahami, kita perhatikan di sini. Ini basisnya berpangkat, numerusnya berpangkat. Berarti pangkat yang ada di numerus per pangkat yang ada di basis. Oke, N per M berarti pangkat yang di belakang per pangkat yang di depan kali A logaritma B ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, jadi contoh yang nomor 5 itu seperti ini ya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 4 misalnya, maka hasilnya itu adalah pangkat yang di numerus, pangkat yang di belakang 4 per pangkat yang di depan 3 ya. Jadi 4 per 3 dikali dengan 2 logaritma 5 ya. Oke. Nah, sifat yang berikutnya sifat ke-6. A logaritma B.
sama dengan N logaritma B per N logaritma A. Nah, contoh case-nya seperti ini. 5 logaritma 7 misalnya. Nah, bentuk seperti ini bisa juga diubah menjadi logaritma 7 per logaritma 5 ya. Jadi logaritma yang di numerus per logaritma yang di basis ya. Nah, yang di sini angkanya mau ditaruh angka berapa tuh bebas ya. Jadi contohnya misalnya atas taruh angka 3. Jadi atas kalau basisnya 3, bawah juga basisnya sama 3. Nah, jadi kalau atas basisnya 5, bawah juga harus sama basisnya 5. Jadi ini bebas ya. Makanya di sini dibuat ini N, ini juga N. Jadi basisnya harus sama. Contoh yang lain misalnya seperti ini. 8 logaritma 10 misalnya. Nah, berarti hasilnya itu adalah logaritma 10 per logaritma 8. Nah, ini basisnya ini kita bebas mau taruh angka berapa. Contoh di sini taruh angka 5. Berarti di sini juga angka 5 ya. Nah, next sifat yang ketujuh. Nah, sifat yang ketujuh seperti ini. A logaritma B sama dengan P per Q. Jadi kalau ditanya B logaritma A gimana? Berarti B logaritma A itu dibalik. Jadi P per Q itu sama dengan Q per P. Jadi kesimpulannya A logaritma B, A logaritma B itu sama dengan 1/B logaritma A. Jadi sifat yang keenam selain A logaritma B sama dengan N log B per N log A, juga ada sifat yang ketujuh itu A logaritma B sama dengan 1 per B log A. Jadi sifat yang ketujuh ini misalkan 5 logaritma 7. Nah, 5 logaritma 7 itu sama seperti 1 per 7 logaritma 5 ya. Jadi misalkan A log B itu 1/5, berarti B log A itu sama dengan 5 per 1 atau 5 ya. Nah, sifat yang ke-8. Nah, A logaritma 1 itu hasilnya pasti 0 ya. Ya, jadi kalau misalnya 5 logaritma 1. Nah, apapun yang logaritma 1 itu hasilnya pasti 0. Atau 15 logaritma 1 itu juga sama hasilnya 0 ya. Nah, yang nomor 9, A logaritma A itu hasilnya pasti 1. Nah, jadi 5 log 5 itu hasilnya pasti 1 ya. Nah, supaya lebih gampang ingatnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui kan 2 pangkat 5 itu kan 32. Jadi 2 logaritma 32 sama dengan berapa? Nah, kita pikirkan aja. Berarti 2 pangkat berapa itu hasilnya bisa 32. Berarti 5 ya. Nah, dari sini ya 5-nya ya. Nah, kalau yang di sini A pangkat berapa itu hasilnya 1. Jadi apapun yang pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Nah, yang nomor 9, A pangkat berapa dapatnya adalah A. Berarti A pangkat 1 itu dapatnya adalah A. Sehingga A logaritma A itu 1 ya. Dan A logaritma 1 itu sama dengan 0 ya. Nah, yang poin ke-10. Nah, ini A pangkat A log B itu sama dengan B ya. Jadi di A sama A logaritma itu bisa dicoret sehingga hasilnya itu adalah B ya. Nah, satu lagi tambahan logaritma 10 itu hasilnya pasti 1 juga ya. Nah, kenapa 1? Ini kalau tidak ditulis dengan angka, ini artinya 10 ya. Jadi 10 log 10 sama seperti yang sifat nomor 9. 10 log 10 berarti hasilnya adalah 1 ya. Biar lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh berikut ya. Contoh soal berikut. Yang pertama, 3 log 5 tambah 3 log 2 kurang 3 log 4. Nah, kita perhatikan basis yang ada di soal nomor 1 ini. Ini basisnya nih semuanya sama ya. Berarti sama seperti sifat-sifat logaritma. Kalau basisnya semua sama, kita perhatikan
simbolnya nih, tandanya tambah atau kurang ya. Nah, jadi ini karena basisnya sama, berarti kita langsung tulis 3 log buka kurung. Oke. Nah, tambah berarti numerusnya tinggal dikali. Berarti 5 kali 2 per 4. Kenapa dibagi? Karena di sini ada tanda kurang ya. Nah, setelah itu hasilnya adalah 3 log 10 per 4. Setelah itu tinggal kita sederhanakan, jadinya 3 logaritma. Ini bagi 2, 5. Yang ini bagi 2, dapatnya adalah 2 ya. Nah, perlu diingatkan ya, dalam penulisan logaritma hati-hati ya. Jadi 3 log 5 ini penulisannya ini berbeda dengan 3 kali log 5. Nah, hati-hati ya. Ini maknanya berbeda ya. Di sini basisnya 3 ditulis angkanya kecil agak ke atas. Sementara di sini 3 kali log 5 nih berbeda. 3 kali log 5 nih basisnya di sini, ini berarti basisnya adalah 10 karena tidak ditulis. Jadi tidak ditulis berarti itu basisnya adalah 10 ya. Nah, jadi ini kedua bentuk ini sangat berbeda ya. Jadi hati-hati terhadap penulisan logaritma. Lanjut ke contoh nomor 2. A logaritma 1 per B kali B logaritma 1 per C pangkat 2 kali C logaritma 1 per A pangkat 5. Nah, kita ubah dulu pangkatnya nih, pindahin ke atas semua, pindahin ke pembilang. Jadi ini B pangkat 1 dibuat ke pembilang, berarti B pangkat 1 jadinya adalah B pangkat min 1 ya. Ini B logaritma C pangkat 2 naikkan ke atas, jadinya C pangkat min 2. A pangkat 5 naikkan ke atas, jadinya A pangkat min 5. Nah, setelah itu kita perhatikan sifat logaritma yang mempunyai pangkat gimana. Jadi jika numerusnya ini berpangkat, nah numerusnya punya pangkat nih, pangkatnya boleh dilempar ke depan ya. Jadi min 1 kali A logaritma B, oke, dikali ini min 2 pangkatnya dilempar juga ke depan, sehingga dikali min 2 kali B log C. Ini juga sama, min 5-nya dilempar ke depan, jadinya adalah min 5 kali C log A. Nah, setelah itu kita susun dulu angka-angka nih ke depan. Jadi min 1 kali min 2 kali min 5 ke depan, sisanya tulis kembali A logaritma B kali B logaritma C kali C logaritma A. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwasanya numerusnya di sini B dengan basisnya di sini B juga. Jadi ini B dengan B logaritma ini bisa coret, C dengan C log bisa coret. Oke. Sisalah A logaritma A. Nah, seperti yang kita ketahui, A logaritma A itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi min 1 kali min 2 kali min 5 kali 1, maka dapat hasilnya adalah min 10 ya. Nah, ini A logaritma A nih 1, jadi min 10 kali 1 adalah min 10 ya. Oke, next. Contoh nomor 3. Nah, misalkan 2 logaritma 3 itu sama dengan P, maka tentukan 243 logaritma 128. Nah, pertama-tama kita buat dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi berapa pangkat berapa dapatnya adalah 243. Coba kita tes angka prima nih ya, 3 ya. Jadi 3 pangkat berapa dapatnya adalah 243. Berarti 3 pangkat 5. Yang 128, 2 pangkat berapa dapatnya adalah 128. Berarti 2 pangkat 7 ya. Karena 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 64, berarti 2 pangkat 7 128 ya. Nah, setelah kita pikirkan pangkatnya ini, langkah berikutnya adalah, nah, pangkat yang di belakang per pangkat di depan. Oke, jadi pangkat yang ada di numerus per pangkat yang ada di basis. Jadi ya 7 per 5 dikali dengan 3 logaritma 2. Nah, sehingga hasilnya itu kita kaitkan dengan yang 2 logaritma 3 ya. Nah, 3 log 2 sama 2 log 3. 2 log 3 ini P, berarti 3 log 2 itu adalah 1 per P ya. Nah, ini ingat kembali ya. Jadi 2 log 3 itu kan P ya. Jadi 3 logaritma 2 ini kan sama dengan 1 per 2 logaritma
3. Nah, seperti yang kita ketahui 2 logaritma 3 itu adalah P di soal ya. Jadi sehingga hasilnya itu adalah 1/P ya. Ini dia. Jadi 7/5 kali 1/P itu hasilnya adalah 7/5P ya. Next, contoh nomor 4. Jika 2 log 3 sama dengan P, 2 log 5 sama dengan Q, maka tentukan 18 log 20. Nah, untuk nomor 4 ini saya memakai sifat logaritmanya seperti ini ya. Jadi A logaritma B itu bisa kita buat sifatnya kan ada logaritma B per logaritma A. Nah, di sini basisnya kita kalau buat N, berarti yang bawah juga harus sama buat N. Jadi harus sama-sama aja ya. Di sini N, di sini juga harus N ya. Nah, jadi nomor 4 ini 18 log 20 itu sama seperti logaritma 20 per logaritma 18. Nah, basisnya ini saya buat angka 2 karena di sini basisnya juga ada angka 2 ya. Nah, disesuaikan dengan yang diketahui di soal ya. Nah, setelah itu kita buat faktorisasi prima dari 20. Jadi pohon faktor dari 20 itu ini ya. 2 kali 10, 20. Ini 10 berarti 2 kali 5. Jadi 20 itu berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Sementara 18 itu berarti 2 kali 3 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita ingat kembali bahwasanya ada rumus A log B ditambah dengan A logaritma C. Nah, jika penjumlahan logaritma dengan basisnya sama, maka numerusnya itu adalah dikali ya, menjadi A logaritma B kali C. Nah, kita ingat kembali rumus ini. Jadi kalau diketahui yang kali ini, ya udah sama, kita bisa bolak-balikkan lagi ke sini. Jadi jika diketahui A log buka kurung B kali C, ini sama seperti A log B tambah A log C dan sebaliknya. Nah, kita perhatikan di sini numerusnya ini dikali ya. Nah, berarti ini kita bisa pisahkan menjadi penjumlahan logaritma ya dengan basisnya tetap sama. Jadi 2 logaritma 2 pangkat 2 kali berarti jadi tambah di sini ya. Nah, kita perhatikan di sini. Tambah ya. Jadi 2 logaritma 2 pangkat 2 tambah 2 logaritma 5 per, ini juga sama, 2 logaritma 2 kali jadi tambah 2 logaritma 3 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu, ini pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 ini kita bisa langsung tarik ke depan. Nah, jadinya 2 kali 2 log 2 ditambah dengan 2 logaritma 5 per 2 log 2 tambah, ini pangkat 2, ini juga sama, tarik ke depan. Jadinya 2 kali 2 log 3. Nah, setelah itu 2 kali, nah 2 log 2, A log A itu kan 1. Jadi kalau basis dengan numerus sama, angkanya sama, berarti langsung hasilnya 1. Ditambah dengan 2 log 5. Nah, 2 log 5 ini berapa? Nah, kita perhatikan di soal ya. Jadi jangan lupa yang diketahui di soal itu 2 log 5 adalah Q. Nah, jadi kita gantikan 2 log 5 dengan Q per 2 log 21 ditambah dengan 2 kali 2 log 3. 2 log 3 itu adalah P, diketahui di soal ya. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah 2 kali 1 berarti 2 ya. 2 tambah Q per 1 tambah 2 P ya. Next, contoh nomor 5. Hasil dari 2 log 10 kali 6 log 4 kali log 216. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, perkalian, nah kita harus ingat kembali ada rumus yang A log B kali B log C kali C log D misalnya. Nah, kita harus membuat bentuknya ini mempertemukan B dengan B log dan C dengan C log supaya bisa langsung dicoret. Nah, kita perhatikan di bagian soal ini. Ini logaritma 216, ini basisnya tidak ditulis. Nah, berarti ini basisnya adalah 10 ya. Ini harus diketahui ya. Jadi 2 log 10 kali 6 log 4 kali 10 log 216. Ini supaya 10 dengan 10 log ini bisa ketemu. Jadi ini harus di loker tempat dulu.
Jadi 2 log 10 kali log 216 itu 6 pangkat 3 ya. Kali 6 log 4. Oke. Nah, setelah itu ini ada pangkat 3 ya. Di numerus ada pangkat 3, kita bisa tarik ke depan. Jadinya 3 kali 2 log 10 kali 10 log 6. Ini sengaja saya tulis ya, supaya bisa kamu coret. Oke, seandainya ini tidak usah ditulis juga boleh ya. Kali 6 log 4. Oke, nah setelah itu 10 dengan 10 log coret, 6 dengan 6 log coret. Sehingga hasilnya itu 3 kali 2 log 4. Nah, 4 ini sama seperti 2 pangkat 2 ya. Jadi ini bisa disederhanakan lagi ya. 2-nya ini tarik ke depan. Jadinya 3 kali 2 6 ya. 6 kali 2 log 2 itu 1. Sehingga hasilnya adalah 6 ya. Next, contoh nomor 6. Diketahui logaritma 6,75 sama dengan 0,8293. Maka tentukan logaritma dari 67,5. Nah, kalau ada bentuk soalnya seperti ini, kita perhatikan dulu hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Apakah ada unsur kemiripan atau tidak ya. Ini 6,75, yang ini 67,5. Nah, supaya bentuknya ini bisa jadi 67,5, maka kita bisa buat 67,5 ini menjadi 6,75 kali 10. Karena 6,75 kali 10 hasilnya juga sama, 67,5. Nah, kenapa kita harus buat ke bentuk 6,75? Karena log 6,75 sudah diketahui di soal nilainya berapa. Oleh karena itu kita buat bentuknya sama dulu. Oke. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan sifat logaritma. Ini kali kan? Berarti kita bisa buat menjadi tambah. Logaritma 6,75 ditambah dengan logaritma 10. Nah, logaritma 6,75 itu adalah 0,8293. Dan logaritma 10 itu nilainya adalah 1. Nah, sehingga tinggal dijumlahkan. Dan hasil akhirnya itu adalah 1,8293 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang logaritma, silakan kerjakan tugas berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.